Dan ternyata kenegatifan itu masih ada nggak dalam diri kita? Saya ulang lagi, ketidaksabaran masih? Amarah yang meledak-ledak masih. Kenapa bisa meledak? Karena dikomporin. Oleh siapa? Ya oleh pikiranmu sendiri. Karena pikirannya masih dalam kegelapan, ngomporin aja kerjaannya, betul nggak? Iya. Kan sebetulnya kebakaran itu terjadi menjadi besar karena ada bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Ya rumah kita. Dikipas-kipasin sama apa? Sama angin. Angin bawa oksigen. Terjadi proses oksidasi karena jumlah oksigen yang datang ke situ tambah besar. Karena kalau di kampung ya, kalau mirun sene, kalau susah nyala kan ditiup pakai songsong. Ngasih apa itu? Ngasih oksigen. Tiup tiup, merenaon. Kak, pokoknya mah tiup. Tuh, karena nggak ngerti, padahal sebetulnya ngasih oksigen supaya proses oksidasinya lancar, betul nggak? Iya. Besar tuh apinya. Syarat api membesar, satu ada bahan bakar tambahan, yang kedua ada yang ngipasin, gitu aja. Makanya sate kalau dikipasin kan matangnya cepet. Bakar ikan pakai ya kipas angin, cepet tuh matangnya. Betul apa tidak? Gitu. Jadi bagi orang yang tidak sadar, masalah kecil pun akan terasa sangat besar. Lihat ya kata-kata saya, dengarkan. Jadi kalau hari ini kita memandang masalah kecil menjadi besar, tanda kita belum sadar. Orang yang sadar, bahkan masalah besar pun terasa kecil, bahkan tidak terasa sebagai masalah. Gitu aja. Gak usah nanya, ayah, apa ciri orang sadar? Nah, sekarang saya jawab, ciri orang sadar itu masalah besar pun terasa bukan masalah. Lihat, kalian tuh masalahnya banyak, saya tahu itu, ya. Tetapi sebesar apapun terasa tidak ada masalah. Menjalani kehidupan ya sudah saja, nerima saja apa adanya, itu berserah diri namanya, kan keren. Nah, perhatikan saya. Semua yang saya sebut tadi itu, ketidaksabaran, amarah yang meledak-ledak, suasana hati yang selalu tertekan karena kita kadang-kadang melakukan sesuatu tidak senang, karena kita memerankan sesuatu tidak sesuai dengan personal genius zone kita. Muncullah keputusasaan. Berikutnya apa? Semua ini akan memicu yang bernama substansi kepedihan emosi. Jadi di dalam alam bawah sadar kita ini sudah ada sebuah tubuh baru, namanya substansi kepedihan emosi, yang dibangun secara terus menerus dalam waktu yang panjang. Nah, itu terpicu tuh oleh kenegatifan tadi. Begitu terpicu, itu yang menyebabkan hal kecil pun terasa menjadi besar. Apa yang berikutnya terjadi? Akan terjadi kebangkitan kenegatifan yang lebih hebat. Apa berikutnya lagi? Maka ketika bangkitnya kenegatifan yang lebih hebat, ego dalam diri kita akan memanipulasi realitas. Jadi realitas yang sebenarnya dimanipulasi oleh ego. Masalah yang kecil pun menjadi besar karena ego sedang memanipulasi. Suka kan kalian begitu? Betul nggak? Iya.
anak mengalami kecelakaan. Sebetulnya biasa saja, anaknya juga ketawa-ketawa. Tetapi kemudian ya ego itu mulai memanipulasi realitas. Jadi seakan-akan realitasnya itu lebih dahsyat dari itu. Apa yang terjadi? Ruwet kan masalah? Betul nggak? Ruwet. Karena begitu kita tidak tenang, kita sudah menyumbang masalah baru 300%. Begitu kita tenang, kita sudah menyelesaikan masalah 50%. Makanya itulah pentingnya tenang saja. Tenang. Kenapa sih? Seneng banget itu. Ayo pakai. Begitu kita senang memanipulasi realitas dengan ego kita, apa yang terjadi? Akan menghentikan kemunculan semua hal yang kita ingin. Dan yang akan muncul dalam hidup semua hal yang tidak kita ingin. Itu. Kalau sudah cerita perjalanan, apalagi jalannya macet, dan macetnya luar biasa, dibesar-besarkan realitasnya, dimanipulasi dengan egonya, supaya orang bersimpati pada dia. Kalau perjalanan dia menuju tempat itu susah payah. Apa yang terjadi? Dia sedang menceritakan hal yang dia tidak ingin. Dan saat itu dia sedang menghentikan kemunculan segala hal yang dia ingin. Itulah doa dia yang tidak dirasakan. Makanya yang tidak dia ingin dalam hidup berulang-ulang terjadi. Saya lagi duduk di Jelekong tuh, di kolam. Datang tuh rombongan belakangan. Yang datang terlambat. Saya udah tahu terlambat. Makanya saya nggak mau dengar ceritanya. Yang penting kan kamu sekarang sudah ada di sini, udah makan. Kalau saya nggak ngomong gitu kan maunya cerita perjalanan dia semua. Buat apa? Yang penting kamu sudah ada di sini. Cerita mobil nyungsep ke? Cerita nelpon susah ke? Kan semua tidak diinginkan. Apalagi ditambah lagi, si ego sedang memanipulasi realitas. Yang terjadi apa? Yang terjadi seakan-akan perjalanan dia tuh, wah, luar biasa. Pengennya kan digituin sama saya. Makanya begitu mau ngomong langsung, udah, yang penting kamu udah sampai sini, makan. Sesederhana itu cara saya menterapi. Tapi banyak yang tidak mengerti. Pengennya didengar. Kalau saya dengar kamu, saya lagi mancing nih. Terganggu. Padahal sebetulnya itu adalah trik saya aja gitu. Buat apa? Makanya kita kalau tanya orang datang, jam sabaraha itu. Nah, ditanya jam sabaraha. Mau menggambarkan apa? Mau menggambarkan, perjalanannya luar biasa begitu? Nggak usah. Yang penting sekarang sudah ada di sini, silahkan makan. Gitu aja. Kan begitu makan, lupakan semua yang tadi. Kan itu jadi doa. Kan yang diinginkan makan. Kenapa yang diinginkan tidak langsung dilakukan? Malah cerita yang tidak diinginkan. Itulah ketika ego memanipulasi realitas. Hati-hati para sahabat. Ini saya ngomong agak dalam sebelum masuk ke sini. Karena nanti gongnya di An-Naba ini. Ini ilmunya dijelaskan dulu. Jadi sebetulnya dari tadi itu, ya, untuk menuju kedamaian itu kita menciptakan hambatan sendiri.
Dan hambatan yang kita bangun itu adalah kenegatifan. Dan kenegatifan itu kemudian memicu segala substansi kepedihan emosi dalam diri. Lalu substansi kepedihan emosi dalam diri tubuhnya membesar karena dikasih nutrisi oleh kita. Lalu hal kecil pun menjadi kelihatan besar. Lalu kenegatifan bangkit menjadi lebih hebat lagi. Berikutnya tak terasa tuh si ego terus memanipulasi realitas. Jadi seakan-akan masalahnya besar banget gitu. Bagaimana kita mau memandang masalah besar menjadi kecil kalau kita masih memiliki watak semacam itu? Lalu yang paling berbahaya adalah kemunculan segala hal yang diinginkan dalam hidup menjadi sirna. Yang muncul apa? Segala hal yang tidak diinginkan dalam hidup. Kalau ketemu saya jangan cerita nggak punya uang. Cerita punya uang. Itu. Walaupun duitnya can ayah, nggak apa-apa. Cerita yang diinginkan aja. Ya, itu. Makanya kenapa saya tidak pernah mau fokus pada orang yang mengeluh. Karena saya kasihan. Dia tidak sadar sebetulnya keluhan itu sedang menghambat kemunculan segala hal yang dia ingin. Itu. Paham ya? Gitu. Sok atuh mulai dari sekarang. Eureun ngomong anu teu dipikahayang teh. Hayo we diobrolkeun. Kegagalan, masa lalu. Yang senang dibicarakan dari masa lalu apa? Jujur. Yang tidak kalian inginkan. Jarang mencerita masa lalu yang menyenangkan. Pasti kalau cerita masa lalu yang tidak disukai. Betul nggak? Nah, ini penting nih. Saya mau kasih rumusnya. Begitu cengkraman masa lalu terhadap pikiran melonggar. Nih ya. Ketika pikiran sudah tidak dicengkram lagi oleh masa lalu, apa yang terjadi? Pikiran akan hadir saat ini dengan segala berkahnya. Jadi bagaimana kita bisa menghidupi saat ini, di sini sekarang? Bagaimana saat ini, di sini sekarang menjadi berkah? Kalau masa lalu kita diizinkan mencengkram terus pikiran kita. Begitu kita hadir di sini, saat ini sekarang, berkahnya terasa semua, maka kita mudah sekali untuk berserah diri pada apa yang ada. Ulangi, pencerahan itu sebenarnya adalah tidak ada tempat untuk pergi. Catat. Apa pencerahan? Tidak ada tempat untuk pergi. Mau saya buktikan? Begitu kita menolak apa yang ada saat ini dan kita seakan-akan menghindar dari situ, besok yang sama akan datang lagi. Besok yang sama akan, lusa yang sama akan lagi. Jadi tidak ada tempat untuk pergi. Itu pencerahan. Begitu, gak ada tempat untuk pergi. Sudah, saya berserah saja pada yang ada. Saya tidak memikirkan jalan lain di luar jalan yang ada di depan saya. Langsung tercerahkan. Itulah sumbernya kedamaian. Begitu kita sudah berserah diri pada yang ada, mulai kita bisa melihat dunia keberadaan di sekitar kita menjadi terbuka. Begitu kita sudah bisa melihat dunia keberadaan yang sudah terbuka,
keheningan mendalam dalam diri akan muncul. Akan muncul keheningan yang mendalam. Dan kita tidak tahu kenapa, dari mana keheningan itu. Pokoknya hening aja, keheningan itu akan muncul. Begitu keheningan sudah muncul, rasa damai mulai terbit. Begitu rasa damai terbit dari dalam, sukacita yang besar muncul. Begitu sukacita besar yang muncul dari dalam, kasih dalam diri muncul. Begitu kasih sudah muncul, kita akan melihat yang kudus, yang tak terbatas. Itulah Dia dalam diri kita. Maka kita akan melihat kemanapun kita malingkan wajah, yang kita lihat cuma Dia saja. Keren gak kalau begitu? Keren gak kalau hidup kayak gitu? Iya, ayo keren jadi. Udah ngaji dengan saya, nggak keren-keren. COVID itu frekuensinya sudah diukur, ya. Makanya segala sesuatu kalau dilihat dari sisi energi, frekuensi dan vibrasi, semua itu menjadi jelas. COVID itu ternyata energi. Walaupun kelihatannya materi, virus, tetapi aslinya energi sebetulnya. Itu bisa diukur tuh. Ilmuwan sudah ngukur tuh. COVID itu ternyata frekuensinya itu 5,5 Hz sampai 25,5 Hz. Itu rentang frekuensinya COVID itu. Omikron semacam itu 5,5 Hz sampai 25,5 Hz. Gimana caranya? Kalau kita tidak mau terkena COVID, jangan bermain di frekuensi itu. Ketakutan itu frekuensinya di 5,5 sampai 25,5 Hz. Begitu kita bermain di ketakutan, berarti sama dong dengan frekuensinya COVID. Kecenderungan terkena COVID besar. Tapi kalau terkena COVID karena karma, ya jalanin aja, ntar juga sembuh. Tetapi kalau terkena COVID karena kita memang bermain di frekuensi itu, ini benar, ini fisika, ini sains. Ketakutan itu frekuensinya tumpang tindih dengan frekuensinya COVID. Di 5,5 sampai 25,5 ketakutan. Fobia, rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu, itu di frekuensi itu juga. Curiga. Suami di rumah curiga, di luar rumah curiga, kena COVID pasti. Iya. Ya. Suami main HP, nunduk sedikit, curiga. Tengah dah, curiga. Tidur-tiduran, curiga. Gimana gitu? Itu pasti dekat dengan COVID. Karena frekuensinya 5,5 sama 25,5. Cemas. Ini saya mau tunjukkan ya. Frekuensi kita, anatomi emosi kita yang frekuensinya sama dengan frekuensi COVID itu. Stres, segala di pikiran. Cemburu. Nah itu makanya kalau orang kena COVID pasti cemburu itu. Kalian boleh tertawa tapi ini sains, ini hasil riset loh. Riset ini, saya ilmuwan bukan ngomong sembarangan. Saya kalau ngomong pakai data, ini udah dari WHO ini. Saya belum pernah ngukur COVID itu frekuensinya segitu, tapi WHO udah ngukur. Dan ini sudah dipublish ya, dalam jurnal-jurnal yang terakreditasi. Benci. Nah, itu.
Begitu benci, kena COVID itu. Serakah. Ini nih daftar kenegatifan yang frekuensinya di situ. Ini penting nih supaya tahu. Ternyata penularan COVID itu bukan sekedar droplet. Cemburu terus kena itu. Serakah COVID. Kemelekatan COVID. Yang pelit-pelit tuh nyumbang besi peduli itu. Melekat itu. Ini bukan doa, bukan doa. Ini frekuensi. Iya dong. Ya, itu frekuensi. Nah makanya tempat-tempat yang getaran frekuensinya rendah di bumi ini dua yang paling harus kita tahu. Satu rumah sakit, dua penjara. Itu diukur loh, bukan sembarang ini. Jadi tempat-tempat yang frekuensinya rendah di bumi ini dua. Satu rumah sakit, dua penjara. Makanya ketika kalian bawa ke rumah sakit, jangan bawa anak. Ini suka maksa, nyogok satpam supaya anak bisa. Itu nggak bener itu. Karena rumah sakit itu frekuensinya rendah. Kan di rumah sakit itu coba, bagaimana nggak rendah? Satu, ada orang yang sedang aduh. Nah, aduh berapa frekuensinya? Ini ada ya. Ternyata aduh itu diukur frekuensinya itu 0,1 Hz sampai 2 Hz. Itu sudah di bawah COVID. COVID kan tadi 5,5 sampai 25,5 Hz. Aduh itu 0,1 sampai 2 Hz itu. Aduh. Dan di rumah sakit yang gitu banyak, ya. Takut nggak bisa bayar rumah sakit. Nah, berapa frekuensinya nih? Ada nih ukurannya. Itu 0,2 sampai 2,2 Hz. Nyagering nyasian tak bisa bayar coba. Turun itu frekuensi. BPJS nggak punya, kerja enggak, dililit pinjol lagi, gering asup rumah sakit coba, drop itu. Lihat wajah-wajah di rumah sakit. Makanya hati-hati itu ketika Anda bergerak. Ini sains ya, jangan ketawa kalian. Ya, itu, ya. Nah, itu. Kalau saya bahas sih kebanyakan ini. Nah sekarang frekuensi tinggi. Nah kalau tadi frekuensi rendah kan, supaya tahu frekuensi tinggi. COVID berapa? 5,5 sampai 25,5 Hz. Itu frekuensinya. Kedermawanan, rasa ingin berbagi, itu ternyata diukur oleh ilmuwan 95 Hz. Jauh di atas 25,5. Hayang nate mere. Nah, 95. Jadi yang pelit min 95. Berarti kan gitu, gampang. Iya itu udah negatif itu ya. Wah itu udah di bawah COVID itu. Pokoknya penyakitnya bukan hanya COVID itu. Udah kompleks itu. Syukur bisa menerima semua kenyataan apa adanya, tidak mencari jalan lain, dan tahu bahwa tidak ada tempat untuk pergi kecuali nerima saja. Itu 150 Hz. Compassion itu cinta kasih, belas kasih. Kalau belas kasih itu ya, bedanya dengan cinta kasih.
Kalau cinta kasih itu berbuat kebaikan, dia pun sebetulnya tidak menderita dengan kebaikan yang dia lakukan. Kalau compassion itu belas kasih, dia melakukan kebaikan pada orang sampai dia menderita. Belas kasih itu compassion, itu di atas 150 itu. Rela menderita untuk orang lain. Udah gitu nggak kalian? Dari wajah-wajahnya sih belum ini. Ini banyakan nih wajahnya 5,5 sampai 25,5 ini. Enggak lah, masa udah belajar spiritual di bawah 95? Ya, itu. Cinta tanpa syarat. Nah, cinta tanpa syarat. Jadi suami pulang cinta, jadi Bang Toyib tetap cinta. Ini udah 205 nih. Ini pengumuman aja buat ibu-ibu. Bukan buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Sudah tanpa syarat. Ya. Suami gagah, aku cinta padamu. Suami loyo, aku tetap cinta padamu. 205 loh ini. Hajj itu. Nah, kalian tertawa-tertawa dari tadi. Itu 500 hajj. Ayo ketawa yang keras. Tepuk tangan ya buat semuanya. Dari tadi ketawa aja kalian itu. Itu 500 hajj. Nah, ngaji yang benar tuh kayak gini. Bukan balem sidakep. Pengen surga takut neraka. Nah, kalau kayak gitu udah stres aja, itu pasti di bawah COVID itu. Makanya ngaji itu kayak gini, ketawa. Ya. Mentertawakan siapa kalian? Nah, gitu. Tapi jangan mentertawakan orang lain. Dari tadi saya tahu kalian mentertawakan. Itu 500 hadiahnya. Lebih dari cinta tanpa syarat. Coba. Murah nggak? Murah banget. Makanya kalian kalau dikasih gini jadi nggak mau berhenti. Berhenti dulu. Makanya banyak-banyak mencintai, banyak-banyak tersenyum, banyak terima kasih, banyak bernyanyi, banyak menari, ya. Olahraga, menikmati alam. Kalau diajak sama saya, ayo kita pergi ke alam. Nggak usah banyak mikir, pergi aja. Nah, karena itu akan membangun frekuensi di atas 500 Hz. Terus terang ya, kalau saya ngajak kalian pergi ke alam, kan kita ketawa aja. Itu menyehatkan itu. Dan ketawa itu sakral. Kalau ada yang bilang ketawa itu dosa, itu harus ngaji dulu itu. Belum benar tuh ngajinya. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Kan sekarang banyak kayak gitu ya. Ini haram, ini haram, ini haram. Aduh, repot banget gitu. Ya, kayak Tuhan aja dia itu. Itu karena belum pernah mendengar berita besar itu. Ngajinya belum tuntas itu. Makanya sekarang ngajinya berita besar. Ayo kita baca sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Tentang apa mereka saling bertanya? Ya? Anin naba'il adim.
tentang berita yang sangat besar. Apa sih berita yang besar itu? Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka selama ini selalu perselisihkan. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan tahu. Kelak mereka akan tahu. Tsumma kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka juga akan tahu. Alam naj'al lil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dimulai. Bukankah aku telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Bumi ini tempat yang sangat luas tanpa batas. Betul? Betul? Bumi ini tempat yang sangat luas tanpa batas. Kalau kita melihatnya ke dalam dan melihatnya bukan dengan mata yang luar, menggunakan mata yang diberikan Allah kepada kita, yang disebut dengan mata kolbu. Makanya mata kolbu harus dibuka. Begitu kita menggunakan mata kolbu, kita bisa melihat bumi ini sebagai hamparan yang tanpa batas, luas. Betul? Coba kalau kalian udah jalan-jalan dari tempat yang luas itu, apa rasanya? Lega, luas, kosong gitu. Karena kosong itu punya kapasitas untuk menampung apa saja. Coba rumah kita luas, banyak kosongnya, enak kan? Kayak masjid ini. Masjid ini yang dibeli itu ini, tembok-temboknya aja. Kosongnya nggak dibeli. Makanya yang berguna itu sebetulnya yang nggak dibelinya. Yang berharga yang dibelinya. Betul gak? Coba ibu-ibu beli emas, beli gelang. Yang berharga itu kan, yang berharga itu kan emasnya. Yang dipakai ruang kosongnya kok. Emang ada beli gelang gak ada ruang kosongnya? Baru nyadar ya. Makin besar gelangnya, kan masih besar, makin besar ruang kosongnya. Makin mahal kan? Iya. Sama rumah juga, makin besar rumahnya, rumah yang besar itu rumah yang ruang kosongnya gede. Makanya kalau kita sudah bisa melihat bumi sebagai hamparan di dalam, lega, kosong. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Tuh. Awas, gunung yang dimaksud itu bukan gunung Galunggung, gunung Merapi, gunung Gede, gunung Ciremai. Gunung itu adalah puncaknya kesadaran yang ada pada diri manusia. Itulah Sidratil Muntaha. Betul nggak itu pasak? Pasak tuh menguatkan. Makanya yang gunung-gunungnya itu sudah jadi pasak, sudah kuat, ya, sudah kuat, kesadarannya sudah tinggi. Maka dia akan melihat bumi ini hamparan, luas tanpa batas. Kemanapun dia memalingkan wajah, yang dia lihat adalah dia yang maha luas. Gak sempit lagi hidupnya. Ledakan itu terjadi di ruang sempit. Betul apa tidak?
Jadi yang suka meledak-ledak tadi itu siapa? Sempit. Yang suka nyala-nyalakan orang tuh siapa? Sempit ilmunya. Yang suka merasa paling benar tuh siapa? Sempit sudut pandangnya. Ya, itu. Makanya bahaya ya, orang yang terbuka mulutnya masih tertutup kolbunya, itu sudah bicara di ruang publik. Bahaya itu. Menurut dia mah semua orang salah aja. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya dalam hidup ini yang namanya salah, yang namanya benar itu penilaian. Yang namanya penilaian kan tergantung orang. Betul nggak? Tergantung orang yang menilai. Kalau dia si penilai itu sempit sudut pandangnya, dia akan berikan penilaian yang salah. Makanya ketika masih terjebak oleh benar salah, baik buruk, sebetulnya kita tuh belum kemana-mana. Ini saya harus bicara kenceng nih. Wa khalaqnakum azwaja tuh pasangan. Jadi manusia ini sebetulnya berpasangan. Pasangan itu bukan suami istri. Suami istri itu adalah pilihan. Rek kawin menang tege pilihan tong kumaha maneh. Riweuh-riweuh teuing. Pasangan itu artinya pasangan itu artinya jasmani dan rohani. Makanya aku ciptakan manusia berpasangan, sejak diciptakan kita sudah pasangan. Jasmani dan rohani. Sadar bahwa jasmani harus dikasih makan, rohani harus dikasih makan. Jasmani berasal dari bumi, kasih makanan unsur-unsur dari bumi. Rohani berasal dari Allah, wujudnya adalah cahaya di atas cahaya. Makanya makanannya juga pasti cahaya dong. Ini kadang-kadang sombong. Baru ngaji ditanya, dari mana ibu? Habis santapan rohani. Padahal makannya kupat, gehu, cireng, panglowana deh saya mah mungkus deh. Kaera meretara hayang nate berewe. Kagok lah. Bilangnya santapan rohani. Aduh. Meniasa pisan. Santapan rohani itu tidak terjadi di ruang begini, Bapak Ibu. Santapan rohani itu sendiri. Hening, bening, dingin. Santapan rohani terjadi saat rohani kita sedang memandang Dia Sang Maha Rohani dengan mata rohaninya. Itulah santapan rohani. Awas ya, jangan ikut-ikutan. Kalian suka ikut-ikutan, baru ngaji aja lu bilang, habis santapan rohani. Padahal itu mungkus. Wa khalaqnakum azwaja. Aku ciptakan kamu berpasangan. Jadi kita harus selalu sadar bahwa diri kita itu jasmani dan rohani. Urus dua-duanya. Saya kasih tahu ya. Orang yang di dalam kehidupan ini hanya ngurus jasmani, sebetulnya dia itu tidak layak untuk disebut manusia hidup. Karena tidak ada pertumbuhan.
Pertumbuhan tidak terjadi di jasmani. Pertumbuhan hanya terjadi di kesadaran spiritual. Orang yang suka menolak kontradiksi dalam hidup ini tidak layak menghidupi hidup. Karena dia tidak akan tumbuh. Karena dia menolak. Dan orang-orang yang bermitra dengan kontradiksi, menjadikan kontradiksi sebagai sarana untuk menempa diri, itu namanya tumbuh. Apa dengan tubuh kita? Coba lihat. Kecil, remaja, tua, habis. Jadi saya tidak mau berbicara tentang pertumbuhan fisik. Di fisik tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhan hanya terjadi di dimensi spiritual. Ayo, pertanyaannya sekarang bagi kita semua, tumbuhkah saya? Semakin matangkah saya? Semakin dewasakah saya? Semakin bijaksanakah saya? Kalau itu meningkat, itu namanya kalian tumbuh. Dan orang yang tumbuh, ya, kelihatan pertumbuhannya. Dan orang yang semacam ini, itu